pendukung Prabowo maki-maki gue, berarti gue bener. Kenapa? Gue gak suka banget Prabowo Subianto. Pertama, gue adalah orang yang pernah hidup di 7 masa Presiden Republik Indonesia. Dan yang paling pahit ialah ketika hidup di zaman Orde Baru. Ketika Orde Baru mau balik lagi, gue dan teman-teman kami akan lawan. Kenapa gue benci banget dengan Prabowo? Silahkan cek. Gue gak takut, dan kalau gue bilang dia itu penculik, pelaku penghilangan paksa orang, karena dia ngaku DKP sudah memutuskan itu pada tahun 1998. Apa yang mau disembunyiin? Sekarang gue ingin orang seperti dia berkuasa lagi. Nalar gue di mana? Gak akan pernah terjadi. Sekarang bayangin, oke lah, saat ini kita bicara dulu kasus korupsi yang terjadi. Dia dipercayai oleh Pak Lurah begitu banyak, triliunan uang untuk food estate. Dan hebatnya, seancur apapun pekerjaannya diabaikan. Gak ada tindak lanjut oleh Pak Lurah yang katanya mau bersihin korupsi itu. Terus ketika food estate menimbulkan kerusakan lingkungan, gak ada pengusutan. Ketika ada dugaan bahkan bukti mengalir ke PT Agrinas yang adalah dimiliki oleh kroninya, tidak ada kelanjutan. Apalagi dosa yang lain, pembelian pesawat bekas dari Qatar. Sebelumnya bertahun lalu pemerintah Qatar, karena lihat kita ini Indonesia sebagai sahabat, mau kasih gretong pesawat Mihaz kepada kita menolak. Sekarang di zaman Prabowo, kita justru mesti beli. Dan bukan hanya sekadar beli ya, beli yang murah ialah kalau kita beli itu secara G2G, government to government. Ternyata ini belinya B2B, business to business, artinya mata rantai yang diperpanjang dari pemerintah Qatar lewat sebuah perusahaan, kemudian perusahaan itu menunjuk perusahaan lain di Indonesia, baru kemudian ke pemerintah Indonesia, dan perusahaan lain di Indonesia ini nggak bukan adalah pemiliknya, seperti bisa ketebak, pemiliknya adalah kroni Prabowo Subianto. Uangnya pertama itu adalah mau dikasih gratis, kita tolak. Kita akhirnya beli, koplakan, dan lebih koplaknya lagi sekarang sistemnya B2B, memperpanjang mata rantai. Dan yang terakhir, ternyata perusahaannya adalah perusahaan milik Prabowo. Dan lagi-lagi, nggak ada pengusutan, tidak ada penelusuran. Selama Prabowo Subianto berkolaborasi dengan Pak Lurah, silahkan. Sepertinya mau korupsi berapa triliun pun Pak Lurah tutup mata. Bayangkan dengan kasus Johnny G. Plate korupsi BTS, Syahrul Yassin Limpo korupsi BTS. Gue dukung sih KPK nangkep atau Kejagung nangkep. Tapi tolong hukum jangan tebang pilih, jangan mentang-mentang di bawah pade. Ada KPK, ada kepolisian, ada Kejaksaan Agung, ada BIN, ada Badan Cyber. Mentang-mentang semuanya di bawah kekuasaan Pak Lurah. Akhirnya dialah yang berhak menentukan mana kasus yang korupsi yang boleh diteruskan, mana yang tidak. Oke, PDIP juga ada kasus Harun Masiku. Sekarang, kalau emang Harun Masiku ada, tolong. Pak Lurah kan punya semua yang badan-badan hebat itu. Tangkep. Jangan-jangan udah nggak ada. Atau jangan-jangan ikut bermain. Kita mesti melihat kenyataan bahwa kita benar-benar udah semakin menuju era Orde Baru dalam formatnya yang baru juga. Kita mesti melawan. Kenapa? Kami muak